Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu sangat mengejutkan. Inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The Wheel of Fortune. Kartu keempat, di sini ada Four of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sangat mengejutkan. Inilah sosok yang akan mendekat sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Di sini tergambar akan ada seseorang yang akan merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Akan ada seseorang yang penuh kasih hadir ke kamu, menuju ke kamu, membawa segala perasaan yang dia miliki terhadap dirimu. Dan hal inilah ternyata yang selama ini benar-benar kamu butuhkan. Ditambah, seseorang ini tergambar seperti sosok yang benar-benar memiliki kedekatan spiritual yang sangat baik antara dia dan sang penciptanya. Dengan kata lain, ya, sikap ataupun sisi religiusnya benar-benar baik. Dan sosok inilah yang akan benar-benar nanti merubah cara pandangmu, merubah matamu, ya, hatimu dan pikiranmu, bahwa ternyata masih ada orang yang mampu menerimamu, yang mampu menyukaimu dengan segala hal, kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Kenapa? Karena selama ini memang terlihat jelas di sini bahwa kamu selalu mengalami ataupun memiliki hubungan asmara yang selalu kandas ataupun gagal. Kamu selalu ditinggalkan, kamu selalu dikecewakan, kamu selalu diabaikan. Karena pasanganmu selama ini, beberapa orang pasanganmu selama ini selalu memilih orang lain ketimbang kamu. Ya, entah orang lain ini memiliki kelebihan apa, entah dia lebih kaya, lebih cakep, ya, lebih menarik, ataupun karena dia mungkin lebih baik daripada kamu. Nah, inilah yang terjadi. Sampai-sampai kamu sempat berpikir, mungkin sudah tidak ada lagi orang yang mau dengan kamu. Mungkin sudah tidak ada seorang pun yang mampu menerima kelebihan dan kekuranganmu. Mungkin orang-orang hanya ingin menyakitimu. Inilah perasaan ataupun pikiran yang kamu miliki selama ini. Saking kecewanya, saking banyaknya hubungan yang kamu jalani yang kandas begitu saja.
Nah, tetapi semenjak kehadiran seseorang ini, kamu mulai berpikir lain. Cara pandangmu, cara berpikirmu mulai menjadi lebih positif. Ternyata masih ada orang ya yang menyimpan hati, menyimpan rasa terhadap dirimu. Ya walaupun kamu akui banyak kekurangan di dalam dirimu, tetapi dia bisa menerimanya apa adanya. Dan dari situlah kamu mulai menyadari dan meyakini ternyata Sang Pencipta, alam semesta, masih sayang kepada dirimu, masih memperhatikan kamu. Makanya sedikit demi sedikit kamu mulai memiliki keyakinan kembali terhadap Sang Penciptamu. Dan ini dampak yang sangat positif setelah kehadiran seseorang ini. Nah, kenapa seseorang ini tiba-tiba menuju ke kamu? Mungkin dia sudah lama memperhatikan kamu. Dia sudah lama mencari tahu bagaimana kisah asmaramu, bagaimana kehidupan asmaramu selama ini. Dia cari tahu dari teman dekatmu, dari orang-orang terdekatmu, ataupun dari berbagai hal yang dia bisa dapati. Makanya dia tahu betul bagaimana kamu hancur, bagaimana kamu kecewa. Tetapi kamu tetap melakukan kegiatanmu, tetap memprioritaskan hari-harimu dengan sangat baik. Nah, inilah salah satu yang membuat dia bisa menerimamu, bisa merasakan ya, perasaan suka kepada dirimu. Dia tahu kamu kecewa, dia tahu kamu hancur, tetapi kamu tetap berkegiatan. Tetap menjalani hari-harimu dengan maksimal. Dan dia juga tahu bagaimana caramu bersikap, bagaimana caramu berpikir, bagaimana caramu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarmu. Makanya dia bisa menyukai apa adanya dirimu. Nah, makanya saat ini dia sudah benar-benar tidak mampu menyembunyikan perasaannya. Makanya dia menuju ke kamu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, jelas ya. Ini salah satu hal positif yang kamu rasakan ataupun yang terjadi di dalam hidupmu setelah kehadiran seseorang ini. Tanpa kamu sadari, entah kenapa semenjak kehadiran sosok ini, kamu benar-benar merasakan excited, bersemangat, merasa bahagia, merasa ada warna tersendiri di dalam hidupmu. Sehingga setiap ide, setiap gagasan yang ada di dalam dirimu itu semakin cemerlang, semakin baik. Sehingga akan membawa kesuksesan, akan membawa kemajuan pada kegiatanmu. Berarti seseorang ini, sosok ini, membawa hoki tersendiri untuk dirimu. Dan mungkin inilah yang terbaik untuk kamu. Dan semoga ya hubungan ini, hubungan komunikasi ini akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Karena sudah membawa manfaat baik untuk dirimu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jelas ya. Sosok ini adalah sesosok yang memang benar-benar orang yang baik. Dia mandiri. Dia energik, penuh semangat. Dia memiliki sikap empati yang begitu baik. Dia suka menolong, suka membantu. Terlebih kepada dirimu. Dia selalu berusaha ingin selalu menutupi, melengkapi segala kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Ya, dan tidak menutup kemungkinan sesosok ini adalah sesosok yang benar-benar telah mapan. Mapan dalam segi pemikiran, sikap, ataupun dalam finansial. Nah, kenapa dia mau ke kamu? Itu tadi, karena ada hal-hal yang dia perhatikan, yang bisa dia banggakan dari dirimu. Ya, mungkin dia juga adalah seseorang yang pernah mengalami luka hati seperti yang kamu rasakan selama ini. Mungkin ada energi mirror, kesamaan. Ya, makanya dia berangkat dari kekecewaan yang sama.
dia menuju ke kamu. Mungkin sama-sama ingin mengobati luka satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, jelas hubungan ini nantinya akan membawa keberkahan, membawa keberuntungan untuk satu sama lainnya. Kenapa? Karena dengan semenjak adanya hubungan komunikasi ini, perubahan-perubahan baik mulai terjadi, baik untuk dirimu ataupun kepada dirinya, kepada sesosok ini. Makanya ini hubungan yang hoki, hubungan yang positif, hubungan yang membawa manfaat baik untuk satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi kehadiran seorang ini merubah cara pandangmu terhadap pasangan. Nah, jadi selama ini cara pandangmu terhadap lawan jenismu, kamu begitu sinis, ya. Karena apa? Karena sering kecewa, sering disakitin, sering teraniaya. Nah, semenjak hadirnya dia, cara pandangmu mulai berubah. Oh, ternyata, ya, orang yang tepat, orang yang cocok akan membawa manfaat baik untuk kita, akan merubah diri kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin, akan membawa hati dan perasaan kita, ya, merasa bahagia, merasa berbunga-bunga, dan merasa ada yang memprioritaskan kita. Nah, makanya cara pandangmu terhadap lawan jenis mulai berubah. Berarti, ya, selama ini memang caramu berpikir tentang pasangan, tentang lawan jenis itu agak sedikit berbeda, ya. Entah karena selalu tersakiti, selalu teraniaya, ya, selalu diduain begitu, ya. Nah, tetapi jelas ini semua merubah dirimu menjadi lebih baik, merubah pemikiranmu menjadi lebih positif. Tentu kamu juga ingin menjadi seseorang yang bisa melengkapi dan menutupi kekurangan dan kelebihan pasanganmu nantinya. Nah, ini kan suatu terobosan besar, suatu manfaat yang sangat positif yang kamu rasakan. Jadi makanya hubungan ini membawa keberkahan, membawa hoki, membawa keberuntungan. Ya, yang jelas kamu menjadi lebih baik dari dirimu sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jelas, ya, ini akan membawa kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Hubungan ini, kehadiran seseorang ini akan membawa banyak kebahagiaan untuk hidupmu. Selain itu, tanpa kamu sadari, kegiatanmu menjadi berkembang, menjadi maju, ya, bisnis menjadi sukses, tentu membawa finansial yang lebih baik. Ada kesejahteraan yang lebih baik, ya, yang terjadi di dalam hidupmu. Karena motivasi, karena semangatmu sudah berbeda kali ini semenjak kehadiran seseorang ini. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Swords. Nah, jelas sesosok ini adalah sesosok yang benar-benar matang, dewasa, ya, serta sangat tangguh. Kenapa? Karena di sini tergambar dia adalah seorang yang benar-benar akan siap, akan mampu menghadapi setiap permasalahan apapun, ya, yang nantinya terjadi baik di dalam hidupnya ataupun menimpamu. Dia adalah seseorang yang benar-benar paling tahu caranya menyelesaikan masalah, caranya menyikapi berbagai macam kesulitan. Atau dia, ya, adalah orang yang benar-benar akan mampu bijaksana di dalam membina ataupun menjalani hubungan ini agar membawa kebaikan untuk satu sama lainnya. Oke, semoga dia adalah jodohmu. Semoga sesosok inilah orang yang kamu nantikan dan kamu tunggu selama ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries, ya, benar-benar akan bertemu ataupun didekati,
dituju oleh seseorang yang benar-benar baik untukmu, yang benar-benar membawa perubahan besar ke dalam kehidupanmu dan akan membuatmu begitu bahagia, begitu nyaman, dan kembali merasa berarti di dalam menjalani kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.